Saliwa. Kembali lagi di Salpot Saliwa Podcast. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama aku Naila. Di sini aku bersama rekan aku, boleh kali dia perkenalan? Oke, nama aku Dafarisi Pratama. Aku di sini menjabat sebagai Ketua MPK periode 2024-2025. Oke, Dap, kali ini kita akan membahas tentang tata tertib dan aturan di 152 ini. Kita enaknya mulai dari mana dulu nih? Nah, mungkin kita bisa mulai dari alat-alat atau barang-barang yang nggak boleh dibawa oleh siswa-siswi. Oke, dimulai dari perempuan dulu kali ya? Ya, tuh boleh. Oke, Dap, misalnya nih, apa aja sih yang nggak boleh dibawa oleh peserta didik perempuan? Yang nggak boleh dibawa oleh peserta didik perempuan itu yang pasti alat-alat skincare, terkecuali sunscreen, terus juga alat-alat make up. Kalau parfum itu boleh, parfum dan sunscreen itu boleh dibawa. Kalau misalnya sunscreen kenapa nih nggak boleh dibawa? Kan dia termasuk skincare ya? Sunscreen itu boleh dibawa karena itu kan fungsinya itu untuk melindungi wajah kalian dari sinar matahari atau sinar UV. Terus kalau misalnya parfum? Kalau parfum itu kan yang pasti selama di sekolah kalian kan sudah melakukan banyak kegiatan, jadi mungkin bisa menimbulkan bau yang tidak sedap dari tubuh kalian, jadi kalian diboleh membawakan parfum. Oke. Terus kalau misalnya apa sih yang nggak boleh dibawa oleh peserta didik laki-laki itu? Kalau nggak boleh yang dibawa oleh peserta didik laki-laki itu yang pasti seperti alat-alat sajam, rokok, vape itu nggak boleh. Apalagi alat-alat atau barang-barang aneh yang bisa membahayakan orang lain lah. Berarti ini termasuk juga ke perempuan. Ya. Karena kan alat sajam berarti nggak boleh peserta didik kan? Oke. Terus kalau misalnya kan banyak nih siswa Saliwa nih yang nanya, sobat-sobat Saliwa, boleh nggak sih Kak bawa HP? Itu gimana tuh? Kalau bawa HP itu diperbolehkan yang pasti, tapi kalian juga menitipkan di wali kelas. Jadi ketika kalian masuk ke sekolah, kalian langsung menitipkan ke wali kelas. Oh, jadi nanti bakal ada tim dari kelasnya yang naruh gitu ya? Ya, mungkin bisa dari ketua kelas atau dari struktur kelasnya. Sekarang kan udah nih, terus sekarang kita bahas ini aja nggak sih, rambut laki-laki? Nah, iya tuh rambut yang masih banyak banget. Dilanggar ya? Iya, dilanggar. Emang tuh kalau laki-laki tuh rambut harus gimana tuh? Nah, yang pasti harus rapi ya kan, karena kalian pelajar. Nah, itu juga rambut itu tidak boleh melewati alis, tidak boleh mengenai kuping, tidak boleh mengenai kerah. Oke. Kan kita udah bahas nih apa aja yang nggak boleh dibawa oleh peserta didik perempuan dan juga laki-laki, dan juga HP. Nah, kali ini kita bahas seragam aja nggak sih? Nah, iya tuh seragam. Kita mulai dari hari Senin berarti. Dari Senin itu kan kalian pakai seragam putih biru. Nah, di seragam putih biru itu yang pasti kalian juga harus ada logo OSIS di kantong kiri. Terus di atas kantong itu harus ada bendera. Terus ada name tag di sebelah kanan. Terus juga kalian harus pakai gesper. Nah, buat gesper itu kalian bisa pakai gesper yang logo OSIS atau yang gesper Saliwa. Kalau kaos kaki tuh udah? Nah, kalau kaos kaki itu kalian wajib harus pakai kaos kaki Saliwa karena itu udah diberitahu oleh pembina dan juga sudah disetujui oleh guru BK. Oh iya. Jadi kalau misalnya kita buat beli kaos kaki Saliwa tuh beli di mana? Nah, beli itu bisa beli di koperasi. Berarti kalau misalkan topi, dasi, dan juga gesper atau sama kaos kaki berarti harus beli di koperasi ya? Ya, harus beli di berarti koperasi. kayak topi guys, kalau topi itu berarti harus ada bordir Saliwanya, nggak boleh kosong. Nah, iya tuh. Terus kalau dasi tuh? Nah, kalau dasi itu harus Saliwa juga, terus juga harus sesuai kelas kalian. Oh ya guys, berarti kalau misalnya kalian kelas 7 pakai dasi yang kelas 7, kalian kelas 8 pakai yang kelas 8, kalau kelas 9 pakai yang kelas 9. Terus kita langsung ke baju olahraga nggak sih? Nah, iya tuh. Nah, baju olahraga itu simple sih. Kalian yang penting di baju olahraga itu ada bendera di sebelah kiri sama name tag di sebelah kanan. Dan juga kan masih banyak anak-anak sobat-sobat Saliwa tuh yang pakai baju sekolah luar ya, itu diperbolehkan atau enggak tuh? Nah, itu sebenarnya nggak diperbolehkan sih, karena kan kalian sekolahnya di sini. Nah, itu juga baju olahraga Saliwa itu kan juga sebagai identitas kalian sebagai anak Saliwa gitu. Berarti juga kalau misalnya kalian mau main keluar sama teman-teman kalian dan masih pakai baju Saliwa, itu diperingatkan kalau kalian nggak boleh main atau bawa motor di luar jam sekolah itu pakai baju Saliwa tuh nggak boleh ya guys, untuk menjaga nama baik juga. Terus kita langsung ke Selasa berarti? Ya, di Selasa. Nah, dari Selasa itu kan kita pakai batik. Nah, di batik itu juga kalian harus ada bendera di sebelah kiri, name tag di sebelah kanan, terus juga kalian harus pakai gesper.
Nah buat gesper itu sama, kalian boleh pakai gesper OSIS atau gesper yang gesper Saliwa. Kaos kaki jangan lupa kaos kakinya itu harus panjang, yang ya di atas mata kaki. Kalau misalnya hari Selasa tuh pakai pakai kaos kaki itu kaos kaki Saliwa atau bebas? Nah kalau kaos kaki hari Selasa itu boleh kalian pakai kaos kaki putih hitam tapi yang penting panjang. Terus langsung ke hari Rabu. Hari Rabu. Kalau hari Rabu tuh gimana? Kalau hari Rabu itu kan kalian pakai pramuka. Yang penting atribut lengkap aja Nah, ya? yang penting atribut lengkap, jangan lupa ada nenteng. Kalau buat bendera itu kalian nggak usah pakai karena kalian udah pakai dasi. Dan jangan lupa pakai kacu. Oh iya, nggak boleh berarti kalau misal diikat doang? Nggak boleh, harus ada kacunya. Oh iya, berarti buat perempuan itu dasi di luar atau di dalam, Dan? Nah, kalau buat perempuan tuh dasi harus di luar kerudung. Oh, di luar kerudung guys, tuh catet ya. Buat perempuan, dasinya tuh nggak boleh di dalam, jadi harus dikeluarin. Biar guru-guru tuh juga tahu kan, dan mereka juga tahu kalau misalkan tuh pakai dasi. Oh iya, kalau gesper pramuka atau gesper bebas? Kalau gesper harus gesper pramuka dong, kan karena kalian pakai baju pramuka. Oke, tuh guys diingat ya. Tadi hari Senin tuh apa, Selasa apa, dan juga baju olahraga kayak gimana. Rabu juga diingat. Terus Kamis ya belum? Ya, Kamis belum. Kamis. Nah, Kamis sama sih kayak Senin karena kan putih biru juga, jadi nggak usah dijelasin. Pasti sama ya? persis ya. Kalau hari Jumat? Kalau hari Jumat itu karena kalian pakai sadaria, kalian juga harus ada nama di sebelah kanan, bendera di sebelah kiri, dan jangan lupa pakai gesper. Walaupun baju sadaria dikeluarin, kalian juga harus tetap pakai gesper. Tuh kalian nggak boleh nyolong aja gitu ya nggak pakai gesper. Ini tuh sebagai tata tertib kalian sebagai siswi SMPN 152 Jakarta. Terus udah masih deh? Kayaknya udah deh. Kayaknya udah. Ada lagi nggak ya yang mau kita bahas? Mungkin kita bakal bahas pelanggaran-pelanggaran yang ada. Oh iya, pelanggaran yang ada di 152. Ada berapa sih, Dok? Pelanggaran itu ada pelanggaran kecil, pelanggaran sedang, sama pelanggaran berat. Yang pelanggaran berat tuh ada 19. Oh iya, teman-teman kan pasti udah punya buku ini ya, tata tertib 152 ini. Jadi nanti kalian bisa ngecek apa aja sih pelanggaran berat, pelanggaran ringan, dan juga tata tertib. Kita bacain yang pelanggaran apa dulu nih, Dok? Mungkin pelanggaran kecil. Makanan kecil ya. Mungkin nggak semuanya, kita bakal bahas ya, beberapa aja. Oke, kita cari dulu teman-teman. Nih, boleh dibacain deh. Pelanggaran ringannya itu yang satu, terlambat masuk 5 menit pada jam pertama atau saat pergantian jam pelajaran tanpa izin guru yang bersangkutan saat PJJ atau PTMT. Nah, yang kedua, rambut panjang gondrong bagi peserta didik putra, atau rambut menyentuh alis, telinga atau kerah, dan kuku panjang dan atau rambut dicat. Baju, celana, topi, dasi dicoret-coret, tidak mengerjakan tugas atau PR, mengerjakan tugas atau PR di sekolah dan menyalin pekerjaan temannya, menggunakan perhiasan dan atau berhias berlebihan, laki-laki memakai gelang, anting atau kalung, berpakaian atau berseragam tidak sesuai dengan tata tertib, tidak ikut ulangan dan tidak meminta susulan salah satu pelajaran tanpa izin. Nah, itu buat pelanggaran ringan. Kalau buat jenis pelanggaran sedang itu, yang pertama, berada di luar lingkungan belajar saat PTM tanpa seizin guru atau guru piket. Yang kedua, tidak membawa perlengkapan sekolah seperti alat tulis, buku pelajaran, perlengkapan kegiatan pembiasaan sesuai dengan jadwal. 3. Tidak mengikuti upacara bendera dan hari besar nasional. 4. Merusak fasilitas sekolah. 5. Menulis atau membuat surat palsu, surat keterangan dari orang tua atau wali. 6. Memberi atau membuat keterangan informasi palsu. 7. Menghasut teman untuk berbuat onar atau berbuat yang tidak baik. 8. Mengganggu kegiatan belajar mengajar. Itu buat pelanggaran ringan. Sedang. Sedang. Terus kalau misalnya pelanggaran berat itu ada 19. Mungkin kalian nanti bisa cek secara jelasnya, karena kan udah di bagian buku. Nah, kita bakal bacain 10 aja nggak sih, Dok? Ya, atau 10 aja. kita baca semua? 10 aja nggak sih? Oke, 10 aja. Jadi jenis pelanggaran berat itu, pelanggaran berat adalah pelanggaran yang mengarah pada tindakan kriminal dan asusila. Yang pertama itu ada membolos atau tidak mengikuti PTM, merokok saat menjadi peserta didik SMPN 152 Jakarta dan saat pembelajaran. 3.
penyalahgunaan HP, gadget, laptop di luar jam pelajaran tanpa seizin guru, membawa kendaraan bermotor di sekolah, melawan guru atau karyawan secara tidak langsung, berpacaran saat menjadi peserta didik SMP 152 Jakarta. Berpacaran dimaksud itu dalam lingkup sekolah. Jadi kan dalam kalian ke lingkup sekolah sekolah. tuh datang buat belajar. Oke, itu juga yang ketujuh ada membawa atau memakai barang atau aksesoris yang berbau sara, meminta uang atau barang milik orang lain dengan memaksa, berkelahi dengan sesama teman sekelas atau di luar kelas dan di luar sekolah, tawuran di luar jam sekolah. Nah, tadi itu ada 10 yang aku sebutin. Masih ada sisa berarti ada di Ya, sini. ada 9. Kalian bisa cek lagi. Terus juga kita kan sekolahnya bersifat sekolah inklusif ya. Jadi ini peringatan keras banget buat kalian semua. Kalau misalnya kalian mempunyai teman yang berkebutuhan khusus, dimohon untuk tidak membuli. Bully. Ya, siapapun itu mau. Kita tuh dibedakan hanya karena mereka memiliki keistimewaan yang kita nggak punya. Jadi dimohon untuk teman-teman semua untuk memperlakukan siswa-siswi secara adil dan tidak ada yang saling membuli. Iya. Ada lagi nggak, Dap? Atau mau kita tutup? Mungkin kita tutup. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku dan Dava sampaikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. See you.